Ya, sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, baik. Hari ini kita masuk ke materi bab 6 ya, chapter 6 yang membahas variable control chart. Nah, variable control chart itu adalah control chart yang kita gunakan jika variabelnya itu menggunakan eh, apa namanya bilangan real ya. Jadi misalkan variabel yang kita amati itu adalah panjang misalkan atau diameter atau volume atau apa lagi ya, panjang, diameter, volume dan sejenisnya lah, di mana ukurannya itu dinyatakan dengan bilangan real, bilangan pecahan ya. Kan yang namanya panjang itu kan bisa aja 10,1, 10,2 ya, apa 9,9 ya. Begitu juga volume. Volume kan juga bisa dalam bentuk koma-koma ya kan, bisa kecil ya. Kemudian apalagi ya, pokoknya satuannya itu pasti dinyatakan dalam pecahan, dalam bilangan real istilahnya ya. Nah, kalau yang kita amati itu, yang parameter yang kita amati itu nilainya itu dalam satuan seperti itu, berarti kita harus pakai control chart variable ya, atau variable control chart. Nah, nanti beda dengan ini. Kalau yang kita amati itu eh, tidak dalam bentuk ini pecahan tadi, tapi dalam bentuk satuan. Misalkan sekian banyak cacat, ada 3 cacat, 4 cacat, 5 cacat, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, berarti kita harus pakai variable control atribut, atribut control chart. Nah, itu akan kita bahas setelah materi ini selesai ya, mungkin minggu depan. Oke, nah variable control chart sendiri itu ada secara umum ada 4 ya, 4. Pertama X bar dan R chart, kemudian X bar S chart, kemudian ada lagi X bar varian control chart ya, dan terakhir itu yang namanya ini individual measurement ya. Baik, sekarang kita mulai di sini dulu. Nah, kita sekarang perhatikan dulu ini ya. Dalam pembuatan produk ya, biasanya yang menjadi referensi itu adalah apa yang diminta oleh customer kita. Customer kita mensyaratkan spesifikasi produknya seperti ini. Tentu kita ingin spesifikasi produk yang kita hasilkan tuh sesuai dengan batas-batas yang ditoleransi oleh customer kita. Atau bisa juga kita produknya adalah produk baru, kemudian desainnya itu, spesifikasi desainnya itu sudah ditetapkan oleh desainernya. Artinya kita harus membuat produk yang harus sesuai dengan desainnya. Kalau keluar dari batas desain itu atau out of spec, ya berarti produknya tidak layak untuk dikirimkan atau dijual dan sebagainya. Ya kan? Nah, tentu saja supaya produk itu yang dibuat itu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka biasanya proses produksi yang kita lakukan atau proses manufaktur yang kita lakukan itu harus lebih ketat daripada spesifikasi yang diinginkan, ya kan? Artinya apa? Kalau ada produk yang kita buat itu keluar dari batas yang kita tetapkan, karena proses produksi kita itu lebih ketat daripada yang seharusnya, artinya masih aman. Masih ada peluang produk itu tetap bisa dijual atau diterima oleh customer kita. Nah, kan logikanya gitu kan. Kalau kita itu misalkan batasnya spesifikasi seperti ini, tapi kita buat produknya tuh lebih ketat lagi daripada itu, ya. Ya, otomatis kalau lebih ketat, seandainya lolos dari keketatan kita, masih ada peluang untuk di-accept, ya. Nah, ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, produk itu yang dikejar adalah batas, ada spesifikasinya.
ada spesifikasi batas atas dan batas bawah. Nah, misalkan kalau kaitannya dengan diameter, ya, berarti diameter kan ada selalu ada plus minusnya, plus sekian, maksimum sekian. Batas atasnya berapa, batas minimumnya berapa, ya kan? Oke, kalau kita lihat yang ini, kalau lihat yang sebelah kiri, yang A, ini artinya proses produk kita sesuai dengan spesifikasi, ya. Terus yang batas ini, yang nomor B, yang gambar 61B, kalau kita lihat ini sudah bergeser. Bisa saja kan proses produksi kita karena sesuatu hal terjadi masalah sehingga lama-lama geser. Kok makin lama makin longgar, akhirnya makin banyak produk yang reject. Ya. Atau bisa juga kejadian seperti ini, ya variasinya, fluktuasinya itu terlalu gede. Ada yang lewat terlalu atas dan lewat bawah. Nah kalau seperti itu ya makin banyak yang error, ya. Jadi ini standar deviasinya kegedean. Baik. Nah, sekarang kita mulai dari pemahaman dasarnya dulu, ya. Kita mulai dari control chart X bar dan R. Control chart X bar dan R itu dimulai dengan menentukan rata-rata, ya. Jadi yang namanya rata-rata kita harus melakukan melalui sejumlah sampel. Jadi kalau misalkan dilakukan sampel sebanyak sekian banyak, kita bisa mendapatkan rata-ratanya, ya kan? Ratanya sekian, yaitu jumlah totalnya yang kita dapatkan itu nilainya berapa dibagi jumlah sampel yang kita dapatkan, ya, yang kita kumpulkan. Nah, kemudian rata-rata itulah kita gunakan untuk membuat peta kendali, ya. Dari X bar kita cari, kita gunakan itu untuk estimasi min, dan standar deviasinya berdasarkan X bar tadi kita cari dari standar deviasi dibagi akar N, ya. Standar deviasinya harus diketahui sebelumnya. Oke, ya, min dan standar deviasi diketahui. Nah, sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi batas atasnya ada min kalikan 3 Z alfa bagi 2 kalikan sigma X. Sama dengan min ditambah Z alfa ini, ya. Gitu, ya, tinggal diganti saja sigma X-nya. Nah, dalam prakteknya kita sudah tahu, di sebelumnya sudah saya kasih informasikan bahwa Z half alpha itu seringkali cukup diganti dengan angka 3 karena kita patokannya adalah 3 sigma. 3 sigma itu kalau berdasarkan penjelasannya waktu di awal itu pengertiannya sama dengan kecatatannya ada 0,27% atau tingkat suksesnya itu adalah 99,73%. Jadi 3 sigma itu 99,73% bagus produknya. Ya, Anda kalau misalkan produk Anda itu masih 1%, cacat, nah jangan mimpi dulu, ya. Jangan mimpi dulu untuk cari 6 sigma, ya. 3 sigma dulu aja. Nah, karena 3 sigma saja sudah 0,27% yang cacat. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang dalam implementasinya, ya, berdasarkan konsep ARL yang sudah pernah saya jelaskan dulu, sampel yang kita dapatkan, sampel yang kita kumpulkan itu supaya cacatnya itu terdeteksi, itu adalah kalau misalkan 3 sigma, berarti sekitar 370 total yang terkumpulkan. Ya, baru kita bisa deteksi ada kecacatan. Kalau belum sampai 370, nah itu kemungkinan kecil, ya. Itu kalau kalau 3 sigma. Kalau nggak 3 sigma ya nggak perlu sebanyak itu, ya. Nah, jadi mengumpulkan sebanyak itu tentu saja kan tidak kecil lah, atau mungkin akan ada kesulitan dalam dilakukan sekaligus, ya, kecuali kalau kita menggunakan peralatan yang bisa melakukan deteksi secara cepat, misalkan sensor-sensor dengan peralatan penunjang elektroniknya, ya, dia bisa mendeteksi mana yang cacat, mana yang tidak. Oke, nah
Untuk mengimplementasi ide dari RLAL itu, berarti kita kan harus melakukan pembagian. Sampling itu dilakukan berapa lama sekali gitu ya. Misalkan 10 menit sekali lah, atau 5 menit sekali gitu kan. Sehingga terkumpul sebanyak sekian sampel. Oke. Nah, pertanyaannya berarti kita harus mengumpulkan sekian kali sampling, di mana setiap kali samplingnya itu kita kumpulkan sebanyak sampel tertentu. Ya, nah itu yang namanya subgroup. Jadi untuk mendapatkan bayangan, misalkan nih, ya, kita itu ingin mengumpulkan data sebanyak berapa ya? 200 data. Ya, 200 data kita kumpulkan. Tapi tidak mungkin kita mengumpulkan 200 data sekaligus. Ya. Terus gimana caranya? Caranya adalah kita bagi 200 itu sebanyak, katakanlah berapa ya? Misalkan dibagi, misalkan kita kumpulkan sebentar 6 menit 10 kali. Oke. Misalkan kita kumpulkannya itu 10. Kita mampunya itu hanya sekali ngambil cuma 10. Sekali ngambil cuma 10. Berarti katakanlah sekali ngambil 10, tapi kita inginnya itu 1 jam bisa dapat 100. Nah, berarti gimana? Berarti kita harus melakukan pengambilan sampel sebanyak 10 setiap 6 menit, ya kan? Setiap 6 menit, ya berarti 60 dibagi 6 kan bisa 10 kali ngambil kan? Nah, 6 menit diambil 10, berarti kan 10 kali 10 berarti 100. Nah, untuk mencapai 200 data dikumpulkan berarti butuh waktu 2 jam. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang yang kita ngambil 10 setiap 6 menit, kita ngambil 10 sampel setiap 6 menit, nah itulah yang disebut dengan nama subgroup. Ya, paham ya? Itu namanya subgroup. Nah, biasanya dalam prakteknya itu jumlah yang kita ambil itu untuk yang variable control chart itu kisarannya antara 4 sampai dengan 6 saja sudah cukup ya, berdasarkan hasil penelitian ini ya. 4 sampai 5 6 itu sudah cukup ya, tinggal dipilih ya, tapi rata-rata mungkin milihnya 5 ya. Jadi sekali ngambil 5. Nah, terus total total sampling yang kita lakukan itu adalah berkisar antara 20 sampai dengan 25 ya. Berarti kalau 5 ada 5 sekali ngambil, ada 20 berarti 100 kan? Kalau 25 berarti ada 125. Ya, ada 125 total sampelnya. Ya. Oke, terus berikutnya dari semua total kita kumpulkan itu, kita akan mencari rata-rata dari masing-masing subgroup. Ya. Nah, X1, X2 sampai dengan XM ini adalah rata-rata subgroup. Ya, kalau misalkan jumlah total samplingnya itu ada 20, berarti M-nya sama dengan 20. Ya, X1, X2 sampai dengan X20 ya. Nah, ini grand average ya, itu adalah total semua rata-rata dibagi dengan 20 ya. Nah, itu untuk mencari grand average. Terus bagaimana caranya? Karena kita itu tidak hanya cukup mencari rata-rata, kita juga harus mencari standar deviasi. Sedangkan kita di sini tidak ada informasi mengenai mean sebelumnya, kemudian tidak tahu standar deviasi, maka kita harus cari tahu sendiri. Nah, ada cara yang cukup sederhana untuk memprediksi, mengestimasi standar deviasi, yaitu dengan memulai mencarinya range ya. Range itu adalah nilai maksimum dikurangi jarak antara nilai maksimum dengan minimum.
Kita lihat selisihnya ya. Kemudian nanti dicari rata-ratanya, total seluruhnya dibagi jumlah, kalau samplingnya ada 20 berarti 20. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan itu semua, maka kita bisa membuat control chart dengan komposisi seperti ini. Grand average ditambah A2 kalikan R rata-rata ya. Center line-nya itu adalah grand average X dan hasilnya adalah grand average X dikurangi A2R ya. Nah, A2 sendiri ini adalah koefisien yang kita bisa cari dari tabel. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini untuk X bar. Sedangkan untuk R chart, nah R-nya tadi sudah didapatkan, D4 dan D3-nya itu kita dapatkan dari tabel yang sama juga dapat 6 ya. Oke, sekarang kita contoh ini. Oh, sorry. Ini berikutnya. Terus ini kan baru kita bicara pakai R chart ya. Nah, bagaimana cara kita mengestimasi standar deviasi melalui R chart? Nah, ini formulanya adalah R bar dibagi D2. D2-nya di mana? Dari tabel juga ya. Sebetulnya yang tadi A2 itu diambilnya dari sini. Ya kan? Kita udah tahu rumusnya 3 kali 3 kali sigma per akar N kan. Nah, berarti kita tinggal ganti sigma tadi dengan R dibagi D2. Nah, maka dapat ini. Jadi sebenarnya A2 itu adalah 3 per D2 kalikan akar N. Ya. Tapi Anda nggak usah pusing ya, tinggal cari A2 saja. Kalau pengen pusing ya udah yang dicari D2. Hasilnya sama juga ya. Oke. Terus sedangkan untuk estimasi R ya. Untuk R itu sama dengan sebentar. Untuk masih R kita menggunakan standar deviasi R ya. Dengan asumsi karakteristik waktunya itu terdistribusi secara normal, dapat ditemukan dari distribusi dengan relative range W sama dengan R bagi sigma M. Standard deviation dari W, katakan D3 itu adalah fungsi untuk is a non-function of N. Ya. Jadi R-nya sama dengan W kalikan standar deviasinya, tinggal diubah saja seperti ini ya. Standar deviasi R itu sama dengan D3 kalikan sigma. Ya. Tadi kan ini kan sudah ya. Mana tadi ya? Nah, standard deviation of W says D3 is non-function of N, fungsi dari N. N di sini adalah jumlah sampel dalam subgroup. Oke, karena R sama W kalikan standar deviasi R itu menjadi D3 kalikan sigma ya. Jadi sebentar. Ya, W-nya itu digantikan oleh D3 karena fungsi N. Nah, standar deviasinya adalah estimasi standar deviasinya R sama dengan D3 dikalikan sigma ya. Nah, ini kalau kita masukkan dalam formula ini, maka kita dapatkan R rata-rata ditambah 3D3 kalikan R rata-rata dibagi D2 ya. Atau singkatnya ini sebetulnya bisa dicari langsung dari D3 dan D4 ya. Jadi ini sebetulnya untuk menjelaskan yang ini. Oke. Baik. Oke, sekarang kita masuk. Waktu minggu lalu saya sudah membahas ya bahwa yang namanya control chart itu
ada 2 fase ya, ada fase 1, fase 2. Fase 1 itu berkaitan dengan trial control limit ya. Ini equation 64 dan 65. 64 dan 65. Ya. Nah, biasanya kita selalu menetapkan bahwa jumlah subgrupnya itu antara 20 sampai 25 ya. Itu sudah cukup ya, berdasarkan hasil penelitian, dan masing-masing ukuran sampel dalam subgrup itu antara 3 sampai dengan 5. Tadi 3 sampai 4 sampai 6 ya. Ini mau beda lagi. Ya, tapi rata-rata banyak sih pakainya 5 ya. 5 udah oke lah. Udah tengah-tengah. Kemudian segala yang out of control, any out of control point should be examined for assignable causes ya. Semua out of control point harus dieksaminasi untuk mencari adanya kemungkinan assignable causes ya. Assignable causes itu apa saja? Apa saja yang penyebabnya kira-kira yang namanya assignable causes? Saya waktu itu udah jelaskan. Jadi kemungkinan terjadinya out of control itu bisa karena memang sudah memang karena noise, memang ada karena gangguan yang sifatnya tidak bisa dielakkan dan itu hanya sesekali saja muncul, atau karena ada penyebab tertentu. Penyebab tertentu itulah yang namanya assignable causes. Nah, apa penyebabnya biasanya? Mesin, operator, dan material, Pak. Oke, bagus ya. Mesin, operator, material. Nah, itu ingat ya. Jadi, Anda nanti kalau misalkan membuat peta kendali, terus ada yang out of control, selidiki 3 hal itu. Ada 3 ini enggak yang berkontribusi? Ya. Karena itu kemungkinan penyebabnya dari 3 itu. If assignable causes are found, discard point from calculation and revise. Nah, kalau ternyata ditemukan ada assignable causes, udah harus direvisi karena itu dianggap pengecualian ya. Kemudian lakukan perhitungan ulang peta kendalinya sampai semua poinnya itu berada dalam peta kendali. Nah, baru itu digunakan untuk mengendalikan proses. Nah, jika tidak ada assignable cause yang ditemukan, ya, jadi misalkan nih kita lihat ada peta kendalinya dari plotnya itu, kok ini ada yang keluar dari peta kendali. Tapi setelah ditelusuri, nggak ada kok itu semuanya normal, tidak ada masalah sama operator, tidak ada masalah sama mesin, tidak ada masalah dengan material, semua oke. Oh, ini mungkin noise ya. Memang namanya sesekali muncul itu sesuatu yang normal. Nah, kalau kondisi seperti itu, ada 2 pilihan. Anda boleh itu ya udah tetap aja itu dimasukin, nggak usah dibuat revisi lagi peta kendalinya, atau saya nggak mau, saya ingin sempurna, ya udah berarti itu dihilangkan, dihitung ulang ya. Nah, ini yang disebut element point if an assignable cause were found and revise limit. Atau yang kedua, ya biarin aja, pertahankan ya, jadi nggak perlu direvisi ya. Retain point and consider limit appropriate for control ya. Okay, if there are many out of control points, they should be examined for patterns that may identify underlying principle. Nah, kalau kita melihat banyak sekali titik-titik yang out of control, maka kita harus melihat, pertama harus perhatikan pattern-nya, polanya itu seperti apa. Nah, karena pola tertentu itu membawa pesan tertentu, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh nih, ya. Di sini kita punya data. Kita punya data dilakukan 25 kali sampling. Setiap sampling itu ambil 5 sampel. Ya. Kemudian setiap 5 ini dicari rata-ratanya. Ya, rata-ratanya berapa, ya. Kemudian dicari range-nya. Ya, range-nya. Di sini range-nya 0,3679. Oke, 0,3679 ini dapatnya dari mana? Kelihatan nggak itu angkanya? Kelihatan nggak? Bisa dibaca nggak angkanya? Halo? Masih, tapi agak kurang jelas ya. Kurang jelas ya? Oke, kurang jelas. Nah, jadi ini ada angkanya 0,3679.
0,3679 ini didapatkan dari selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya kalau kita lihat ini 1,6914. Nilai terkecilnya adalah ini 1,3235. Jadi kalau dicari selisihnya ketemu angka 0,3679. Nah, gitu semuanya dilakukan sama. Oke, terus berikutnya dilakukan total, kemudian cari rata-rata ya, grand average-nya ya. Berarti ini kan total semuanya dibagi berapa? Total semuanya ini dibagi berapa? Supaya ketemu grand average-nya. Ini supaya kita bisa ketemu rata-rata total sebentar, rata-rata total keseluruhannya, kita lakukan penjumlahan semua angka ini dibagi 25. Nah, dibagi 25 ya. Sama juga rata-rata untuk range ini totalkan dibagi 25 juga. Nah, ketemulah 1,5056 di sini dan 0,32521 ya. Oke, terus kita gunakan formula yang tadi untuk mendapatkan, nah ini tadi udah ya, mendapatkan batas bawah untuk R dan batas atas untuk R juga ya. Tadi kan formulanya D3 kalikan R, D4 kalikan R ya. Ini 0, ini nah. Ini carinya dari mana? Anda harus lihat ke sini. Ya, buka bukunya. Tabel 6. Nah, ini ya. Lihat, ini tabel 6 ya. Oke, nah ini dia tabelnya. Nah, di sini ada A, A2, A3, kemudian B ini juga ada, D3, D1. Nah, di sini ada ya. Terus ini adalah observation in sample. Sampel dalam subgrup ya. Ingat, sampel dalam subgrup. Jangan sampai salah. Kadang mahasiswa suka salah. Ya. Jadi dipikir yang dimaksud N-nya itu adalah yang ini. Yang 25 ini. Padahal maksudnya N itu adalah yang 5 ini. Ya, jumlah sampel dalam subgrup ya. Ingat ya. Nah, ini saya ingat waktu ujian sering juga mahasiswa itu salah. Yang dipakai karena ini 25, terus begitu dilihat ini ada 25, ini 25 nih, udah langsung aja. Nah, itu ketahuan tuh, nggak memperhatikan waktu kuliah ya. Jadi saya gampang aja melihat ini student itu dia memperhatikan tidak waktu kuliah, ketahuan dari hal seperti itu ya. Jadi saya ingatkan jangan sampai melakukan kesalahan konyol itu sebetulnya ya. Oke. Jadi N-nya tadi kan 5 ya. N-nya 5, A2-nya berapa? Tinggal lihat nih. N-nya 5, ini kan ini 5 ya. Kemudian ini saya perbesar dulu deh. Ya. Nah, ini ya. N-nya 5 ya kan? Kemudian dicari A2 0,577 ya kan? 0,577. Nah, kita lihat lagi sini. 0,5 sorry. D3 D4 dulu. Sorry. D3 D4 ya. D3 D4. Nah, ini kan D3-nya 0, D4-nya 2,114. Nah, ini kita dapatkan ya. 0, D4-nya 2,114 ya. Kita tengah kalikan dan ketemu ini 0, ketemu ini 0,68799. Selesai buat peta R. Sekarang peta X. X-nya tadi sudah dapat ya 1,5056. Sekarang UCL-nya batas atasnya kita sudah tahu formulanya, yang kita cari A2. Tadi kan A2-nya 0,577 kan? Ya sudah. 0,577, kemudian R-nya kita sudah tahu angkanya berapa. Udah. Berarti ini batas atas dan ini adalah batas bawah. Dan kalau kita plot jadinya seperti ini. Ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Kemudian data yang kita dapatkan dari tadi yang ini ya 1,1, 1,1 itu kita plot di sini.
Ini juga di sini. Yang ini tadi R ini kita plot di sini. Oke, ya. Mudah ini, nggak susah kok. Apalagi kalau Anda udah siapkan ini ya. Saya kan di e-kampus sudah masukkan videonya untuk kontrol chartnya ya. Bagaimana membuat kontrol chart dari di Excel ya, silakan lihat saja. Nah, selanjutnya selain kontrol chart, kita juga bisa manfaat kontrol chart itu untuk mengestimasi kapabilitas proses. Ingin tahu sejauh mana sih kapabilitas dari proses ini? Nah, kapabilitas proses itu bisa diukur dengan dua cara. Ya, cara pertama adalah kita pakai metode statistik. Nah, metode statistik kita gunakan probabilitas saja. Ya. Pertama, kita harus tahu average-nya berapa. 1,5056. Ya kan? Tadi sudah dapat. Kemudian standar deviasinya bagaimana? Diestimasi standar deviasinya dari R dibagi nilai D2-nya. D2-nya dicari dari N-nya sama dengan 5. Ketemu angka 2,326. Saya tunjukkan lagi. D2 ya. Nah, ini kan 2, nah, ini kan. Ini 5 ya. 5. Nah, ini D2-nya mana tadi? Nah, ini 2,326 kan? 2,326. 2,36. Nah, didapatkan standar deviasinya ada 0,1390. Kemudian kita gunakan ini ya, minnya rate-nya itu 1,56, standar deviasinya 0,1. Taruh di sini. Nah, yang minnya gimana? Nah, minnya itu kaitan sama spesifikasi. Misalkan spesifikasinya itu ditetapkan bahwa yang diminta ada 1,5 plus minus 0,5 mikron. Jelas sekali ini. Berarti paling batas bawahnya berapa? Spesifikasinya itu adalah 1,5 plus minus 0,5 mikron. Berarti batas bawahnya berapa? Batas bawah speknya? 1,45. Spesifikasinya, saya ulangi, 1,5 plus minus 0,5 mikron. Berarti batas speknya berapa? Batas bawah speknya? 1,45 mikron. Coba dibaca ini ya. Ini baca. 1,5 mikron plus minus 0,5 mikron. Berarti batas bawah speknya berapa? 1, Sir. 1 ya, 1. Bukan 1,45 dari mana? Nih, ini kan 1,5. Ini setengah, ya kan? Jadi 1. Batas atasnya? 2. Nah, 2 ya. 1,5 tambah setengah, ya 2. Berarti yang ditolak itu yang batas bawah, yang ditolak itu yang kurang dari batas bawah atau lebih dari batas atas, gitu kan? Logikanya kan begitu. Nah, di sini pertanyaannya, kita punya spek seperti ini ya. Control chart data may be used to describe the capability of the process to produce wafer relative to this specification. Nah, jadi customer-nya minta spek seperti ini. Tapi kemampuan proses kita hanya mampu min-nya rata-ratanya 1,506 dan standar deviasinya 0,198. Ya. Kemampuan kita di situ, mintanya begini, kemampuan gitu. Pertanyaannya, dengan kemampuan kita miliki, berapa probabilitas produksi kita itu akan cacat? Itu yang jadi pertanyaan. Berarti logikanya apa? Logikanya adalah kita mencari yang probabilitas untuk yang berapa probabilitas X-nya kurang dari 1 dan probabilitas X-nya lebih dari 2. Yang di bawah batas ini dan di atas batas ini kan. Sederhananya kayak gitu. Nah, kita tinggal pakai distribusi normal saja. Min-nya kan 1 ya. Sebentar. Apa nama tadi? Bentar. X
X-nya 1. Oke, nah ini kan 1 ya. 1 dikurangi 1,5056. Ya. Nah, kita dibagi 0,1. Kita dapatkan angka ini Z-nya. Ini juga 2 dikurangi 1,5056 dibagi ini. Ya. Kita dapat angka ini, kemudian kita jumlahkan dapat angka 0,0035. Artinya apa? Dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu min kita proses produksi cuma 1,56 dan standar deviasinya sekian, maka diprediksi akan ada sekitar 0,035% cacat. 0,035% cacat. Nah, berapa banyak itu? Ya, kalau dikalikan sejuta, lumayan kan? Kalikan sejuta banyak itu, ya. Nah, itulah kalau misalnya patokan kita Six Sigma, ya. Nah, ini berarti 0,035% itu adalah akan ada 350 per sejuta yang cacat. 350 per sejuta yang cacat. Ya. Jadi kalau misalkan produknya itu dipasang di ini kan misalkan komponen elektronik ya. CPU misalkan. CPU-nya itu dipasang 350 cacat itu kelepasan, kejual semua gitu. Terus dipasang sebagai dipasang sebagai controller ABS, anti lock braking system mobil Anda gitu. Tahu-tahu lagi ngerem, Anda pas ngerem dia malfunction, nabrak Anda kecelakaan gitu ya. Nah, itu contohnya ya. 350 jadi akan ada 350 kecelakaan terjadi karena pas remnya nggak berfungsi gitu ya. Nah, itu tuh ya. Oke, ya harapan kita tentu 350 yang catat itu terdeteksi sebelum kelepasan ke customer kan. Tapi kan tetap aja dari 350 itu kan ada kemungkinan lolos kan. Nah, udah lolos, nah, terjadilah kecelakaan gara-gara komponennya nggak berfungsi. Oke, nah itu cara pertama. Nah, cara kedua, kita pakai formula namanya PCR, proses capability ratio. PCR ini nggak ada hubungannya dengan PCR yang waktu COVID-19 ya. Jadi PCR atau ada juga pakai bisa juga pakai CP ininya simbolnya ya. Nah, CP itu dicari dengan USL dikurangi LSL, batas atas dikurangi batas bawah dibagi 6 sigma. Nah, tadi kita sudah tahu batas atasnya adalah 2, batas bawahnya 1 kan? Dibagi 6 sigma, sigmanya 0,1398 ini tadi. Sehingga kita dapatkan 1,192. Nah, proses yang bagus itu adalah proses yang nilai CP-nya selalu lebih besar dari 1. Kalau perlu sebesar-besarnya. Ya, sebesar-besarnya. Yang jelas CP-nya itu harus di atas 1. Artinya apa? Kalau di atas 1, prosesnya itu cukup ketat, lebih ketat daripada spek yang diminta. Walaupun seketat-ketatnya masih juga ada lolos 350 cacat per sejuta. Ya. Oke, nah itu cara pertama. Tadi cara pertama untuk cara ini ya. Cara kedua kita juga bisa berdasarkan yang namanya prosentase ya. Kalau pakai prosentase maka perhitungannya adalah 1 per CP dikalikan 100% atau 100% dibagikan ini dibagi 1,192 nya. Jadi kita dapatkan 83,89 ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau dalam persen yang bagus itu sekecil mungkin atau sebesar mungkin? Ini kan persentase. Yang bagus itu persentase PCR-nya itu kalau dalam persen itu sekecil mungkin atau sebesar mungkin? Ya, mana? Sekecil mungkin. Sekecil mungkin, betul sekali ya. Sekecil, karena ini kebalikannya ya.
berarti makin kecil, artinya dia makin ketat. Makin besar, makin longgar, ya. Bahkan jangan sampai mendekati 100%, apalagi di atas 100%. Ah, itu kalau di atas 100%, 101% aja itu kacau tuh, ya. Bakalan makin banyak produk yang cacat. Oke, ya. Nah, itulah namanya proses capability ratio. Nah, ini contoh ya yang saya masukkan ketat tuh. Ini batas speknya tuh di sini, ya, kiri dan kanan. Tapi proses kita lebih ketat daripada spek. Nah, ini aman. Jadi artinya kalau ada yang keluar dari proses kontrol kita, masih ada kemungkinan diterima sama konsumen, sama customer kita. Kalau di sini sama persis antara batas kendali kita dengan batas kendali ini sama persis. Nah, ini kemungkinan cacatnya bakalan banyak. Artinya cacat yang ditolak itu akan banyak. Kalau di sini cacat, tapi cacat ukuran kita, tapi sama konsumen masih diterima juga karena masih dalam batas speknya. Ya. Kalau ini lebih parah lagi nih ya, jangan sampai seperti ini ya. Ini CP-nya lebih dari 1, CP-nya sama dengan 1, dan ini CP-nya kurang dari 1 ya. Jangan sampai seperti ini. Wah, ini bermasalah berat nih, ini perusahaan rugi kalau seperti ini ya. Oke. Revision of control limit and center line ya. Effective use of control chart requires periodic review and revision of control limit and center line. Ya, effective use of control chart requires periodic review and revision of control limit and center line. Ya, jadi yang namanya peta kendali itu tidak bisa kita pakai selama-lamanya. Ya, kadang kalau terjadi sesuatu, misalkan ada kerusakan, gitu ya. Maka kita harus bikin ulang control chart-nya. Atau bisa juga kita melakukan suatu improvement, perbaikan terhadap proses. Nah, sama juga kita harus bikin control chart yang baru. Karena sudah berbeda kondisinya kan. Udah ada perubahan, ada suatu treatment yang dilakukan terhadap proses kita. Yang kedua, sometimes user replace the center line on the X bar chart with the, nah, kadang ada juga user itu mengganti center line-nya itu dengan target value, ya itu juga bisa ya. Target value-nya pokoknya patokannya itu gitu ya. When R chart is out of control point are often eliminated to recomputate a revised value of R bar and which is used to determine new limit and center line on R chart and new limit. Nah, jadi ini kalau R chart-nya itu ada out of control, maka out of control-nya itu harus dieliminasi dan dihitung ulang untuk merevisi nilai R bar-nya itu. Karena R bar-nya itu kita gunakan sebagai reference untuk batasan X bar chart ya. Oke. Phase 2 operation of chart. Nah, jadi kalau udah selesai kita buat itu, maka kita gunakan itu control chart-nya itu untuk monitoring proses ya. Use of control chart for monitoring future production. One set of reliable limit are established is called phase 2 of control chart ya. Jadi kita gunakan control chart itu untuk memantau proses. Dari situ kita bisa tahu, oh prosesnya masih aman. Oh prosesnya, ini ada tanda-tanda mulai tidak benar nih. Ada tanda-tanda kayaknya ada sesuatu yang bermasalah. Kan lebih bagus kita bisa melakukan antisipasi daripada kaget. Oh kok tiba-tiba gini gitu. Nah, nggak dicek, nggak dimonitor sih prosesnya. Nah, itu tujuannya dari control chart itu seperti itu ya. Ada lagi namanya run chart ya, showing individual observation on each sample, called a tolerance chart or tier diagram ya. May reveal pattern or unusual observation data. Nah, ini juga mana? Oh, sorry. Ini kelanjutan dari yang tadi ya. Misalkan control chart yang sudah dibuat ya. Kemudian kita melakukan sampling lagi ke 26 sampai dengan 45 ya. Ini ada 20 sampel kita ambil, kita cari X rata-ratanya, cari R-nya juga, kemudian kita letakkan di sini. Nah, letakkan sini. Oh, ternyata yang min-nya ada tanda-tanda keanehan nih. Kok yang mulai sampling ke berapa nih? Ke 40 ke atas kok trennya naik. Bahkan ini mulai dari 35. 35 trennya naik nih. Ah, ini gejala-gejala sesuatu yang salah nih ya. Kemudian di sini juga kita lihat dari sisi ininya, fluktuasinya. Kalau dari sisi sampelnya, kalau melihat kayak gini, ini masih normal ya, kadang bagus, kadang itu ya. Tapi ini ada tren yang tidak ada sesuatu yang ada masalah di sini. Kemudian kita juga melihat di sini juga kita bisa namanya tadi ya tier chart tuh,
kita bisa melihat box plot ya, kenormalan dari setiap sampel yang kita dapatkan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada tren pergeseran min. Ada tren pergeseran min, dia menuju ke batas atas. Ini ada sinyal buat kita ada sesuatu yang harus kita lakukan ya. Mungkin prosesnya harus dicek lagi apa ada masih benar, dicek mungkin bagaimana terkait dengan operator, bagaimana terkait dengan material, bagaimana terkait mesin, ada problem nggak dari 3 itu ya, sebelum terlanjur jadi masalah di kemudian hari. Oke. Nah, berikutnya control versus specification limit ya. Control limit are derived from natural process ya. Jadi control limit itu diambil dari proses alami ya. Control limit are derived from natural process variability or natural tolerance limit of a process. Jadi memang kita yang tetapkan gitu ya, dari prosesnya itu seperti apa. Nah, itulah kita buat. Sedangkan specification limit itu ditetapkan oleh desainer atau customer kita. Customer kita maunya berapa, nah itulah spek yang dia minta. Nah, kontrol limitnya itu tergantung kepada proses yang kita miliki. Proses kita milih itu mampunya begitu, ya kontrol limit seperti itu yang mampu dihasilkan ya. Jadi memang kalau prosesnya jelek, ya pasti kontrol limitnya juga lebar ya. Oke. Tidak ada hubungan matematis antara kontrol limit dan specification limit. Tidak ada hubungan matematis ya. Urusannya masing-masing, beda. Oke, rasional subgroup. Nah, X bar chart monitor variabilitas antar sampel. Ya, R chart mengukur within sample variability. Ya, jadi variabilitas antara sampel. Ya, antar hasil sampling itu. Standard deviation estimate standard deviation used to construct control limit is calculated within sample variability. Ya. Oke. Nah, ini panduan ya. Panduan untuk merancang control chart. Control chart design requires specification of sample size, control limit width, and sampling weight. Nah, jadi kita harus tentukan ukuran sampelnya berapa, kemudian samplingnya itu dilakukan setiap berapa kali dan berapa lama, ya, sampai datanya terkumpul, ya. 20 kali sampling, 25 kali sampling gitu ya. Dan itu tentang waktunya setiap berapa lama. Exact solution requires detailed information on statistical characteristics as well as economic factor. Ya. The problem of choosing sample size and sampling frequency is one of the allocation sampling effort. Nah, ini ya. For X bar chart, choose as small sample size as small as sample size is consistent with the magnitude of process one is trying to detect. Nah, for moderate to large shift, relatively small sample are effective. For small shift, larger samples are needed. Ya. Nah, jadi biasanya antara tadi kisarannya 3456 ya. 3456 itu udah cukup. Ya, ambilnya tengah-tengahnya 5 ya. 5 udah oke. Tapi dilakukan sebanyak 20 sampai 25 kali sampling, masing-masing 5. Untuk ukuran sampel kecil, maka R chart itu tidak sensitif terhadap perubahan standar deviasi. Maka kalau kita ingin lebih sensitif terhadap perubahan standar deviasi, kita harus menggunakan sampel yang lebih banyak lagi. Misalkan N-nya lebih dari 10, ya, atau lebih dari 12, ya. Nah, tapi kalau N-nya lebih dari 10, 12 gitu, banyak N-nya, nggak cocok lagi kita pakai R chart. Cocoknya pakai S atau varian chart. Nah, itu ya. Oke, ini saya lewat saja deh. Nah, jadi UCL min tambah 3 sigma dibagi akar N ya. Oke, ini. Makan nggak? Ya, nanti aja. Oke, nah sekarang masalah interpretasi dari pattern chartnya kita. Di sini ada beberapa contoh dari hasil kontrol chart ya.
yang memberikan pesan tertentu kepada kita. Ya. Meskipun yang di 68, 69, 610, ya, kita lihat semuanya itu dalam batas kendali. Ya, tidak ada yang ya relatif tidak banyak yang keluar batas kendali lah ya, sedikit sekali. Tapi pattern seperti ini bukanlah pattern yang baik karena dia menunjukkan pola tertentu. Nah, ini namanya pola siklus. Ini pola mixture pattern ya, campuran. Ini pola yang namanya shift in process level. Ini pola yang namanya trend. Terus ada lagi pola seperti ini namanya stratification pattern. Nah, semuanya ini memberikan pesan. Nah, kita contohnya ya, ini ada beberapa ya. Cyclic pattern. Cyclic pattern occasionally appear on the control chart. Nah, kadang-kadang muncul di control chart itu. Typical example is shown in figure 6.8 ya. Such a pattern on X bar chart may result from systematic environmental change such as temperature, operator fatigue, regularization of operator and or machine. Jadi kondisi kayak gitu bisa jadi penyebabnya adalah adanya gangguan temperatur, kelelahan operator, ada rotasi reguler dari operator yang tadinya tuh dia terlatih diganti sama yang kurang latih, atau hubungan sama mesin ya, atau mungkin ada fluktuasi tegangan atau pressure dari kompresor ya. Nah, itu air chart will sometimes reveal cycles because of maintenance. Nah, kalau siklusnya itu munculnya di air chart itu mungkin karena adanya schedule maintenance, bisa juga karena kelelahan operator ya, atau alatnya udah mulai apa namanya tool wear ya. Jadi apa namanya sudah ada alatnya itu udah mulai nggak berfungsi baik itu sehingga variasinya jadi semakin banyak ya. In one study in which this author was involved, systematic variability in the field volume of metal content was caused by. Nah, ini juga ini coba karena on-off cycle dari kompresor. Jadi karena siklus on-off dari kompresor, maka jadinya seperti itu ya. Nah, tetap saja Anda harus kritis melihat patternnya seperti apa ya. Nah, ini juga ada pembahasan mixture bagaimana, shift in process bagaimana, trend bagaimana, stratifikasinya. Silakan dibaca sendiri aja ya, nggak perlu saya bacakan. Oke, nah berikutnya pembahasan mengenai masalah normality. Di dalam dalam pembuatan control chart, maka asumsinya itu adalah data yang kita dapatkan itu berdistribusi normal. Ya, itu asumsinya. Terus pertanyaannya, terus kalau misalkan datanya tidak berdistribusi normal, gimana? Apakah ada pengaruh nanti ke hasilnya? Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Assumption in performance properties is that the underlying distribution of qualification. Jadi asumsi dari yang tadi semuanya distribusi normal. Jika distribusi tidak normal, sampling distribution can be derived and exact probability limits obtained. Ya. Jadi kalau tidak normal, maka kita harus cari distribusi sampelnya itu dia cocoknya yang mana. Ya, kita harus cari ya. Nah, kemudian probabilitasnya kita sesuai dengan distribusinya. Gitu ya. Tapi ada penelitian dari Bohr ini tahun 67, dia mengatakan bahwa dalam teori normal teori control limit, asumsi dari ini tuh cukup robust ya. Jadi kita dari pengalaman ya, dari pengalaman itu 5 sampel kita ambil sebanyak 20-25 kali itu sudah cukup representatif ya, menyatakan bahwa itu datanya berdistribusi normal ya. Oke. Kemudian dari discrimination indicate that in most case, dalam banyak kasus, sampel sebanyak 4 atau 5 itu udah cukup ya. Cukup alasan merepresentasikan kenormalan ya. Ya. Kemudian sampling distribution of R is not symmetric, thus symmetric sigma limits are approximation of average is not 0.027. R is more sensitive to departure from normality. Ya, jadi itu kesimpulannya oke lah, dengan 5 kali sampel ya itu sudah cukup representatif merepresentasikan kenormalan dan juga samplingnya antara 25 sudah oke ya. Jadi kita balik lagi ke yang tadinya. Assumption of normality and dependence are not primary constraint in phase 1 ya.
Oke, berikutnya bagaimana dengan beta ya? Nah, beta itu apa ya? Waktu itu pernah jelaskan ada alfa, ada beta. Apa bedanya alfa sama beta? Apa bedanya alfa? Ya, Alpha itu type 1 error ya, Sir? beta type 2 error. Yes. Nah, interpretasinya di dalam dunia manufaktur apa? Nah, itu penting ya. Ini penting sekali ini pemahaman mengenai alfa beta. Tidak hanya sekedar dari sudut pandang statistik, tapi interpretasinya dalam aplikasi. Saya udah jelaskan waktu itu. Apa itu? Apa itu merepresentasikan apa? Beta merepresentasikan apa? Kan kita engineer, bukannya statistik, ahli statistik, bukan ahli matematik kan. Semuanya itu harus ada meaningnya. Nah, kalau orang statistik bisa aja ngomong alfa itu tipe 2, beta itu alfa tipe 1, beta tipe 2, selesai. Ya. Kita engineer, apalagi industri engineer, nggak bisa cuma gitu. Interpretasinya apa sebetulnya nih? Resikonya ada di pelanggan, Pak, atau customer? Oke, good ya. Alfa itu adalah risiko produsen, beta ada risiko konsumen. Risiko yang menerima barangnya. Dua-duanya sama-sama kita ingin kecilkan semaksimal mungkin kan. Kita tidak ingin menghasilkan produk yang cacatnya banyak, dan kita juga tidak berharap ada cacat yang kelepasan kemudian diterima oleh konsumen. Nah, karena menjadi resikonya konsumen. Kalau urus konsumennya juga nggak tahu. Akibatnya barangnya itu terpakai dalam proses produksi, produk yang dia buat gagal. Yang tercoreng adalah si konsumen. Kan kita nggak mau seperti itu. Nah, itu pentingnya ya. Nah, ini adalah cara menghitung yang namanya beta. Ini adalah formulanya seperti ini ya. Nah, tadi misalkan nih N-nya tuh 95, kita pakai N-nya 5 ya. Kemudian L-nya karena kita pakai 3 sigma, L-nya itu adalah 3 ya. Kemudian nah, misalkan kita ingin mendeteksi sampai batas 2 sigma. Jadi kita wah kalau udah sampai yang bagus mungkin di bawah 2 sigma. Si jaraknya nggak terlalu jauh dari target kan. Kalau udah melenceng jauh dari target, nah was-was kita. Nah, kalau udah melenceng dari target itu ya udah masuk ke level 2 sigma itu melenceng dari target ya. Apalagi udah mendekati 3 sigma. Nah, itu yang kita tetapkan misalkan K-nya sama dengan 2. Nah, jadi kalau misalkan N-nya 5, kemudian L-nya 3, K-nya kita tetapkan 2. Maka kita bisa masukkan ke formula ini. Ini kan untuk mencari nilai Z, ini juga mencari nilai Z. Ya. Kita dapat angka Z-nya minus 1,47, minus 7,7. Kalau kita cari dari tabel distribusi normal, maka hasilnya adalah 0,0708. Jadi resiko konsumen untuk kondisi seperti ini itu adalah 0,708%. Jadi ada kemungkinan 0,0708 kalikan 1 jutanya itu kedapatan barang cacat. Ya. Risikonya konsumen. Ya. Kemudian ada lagi nih power of the test, itu 1 dikurangi beta. The probability that such a shift will be detected on the first subsequent sample is 1 minus beta. Ya. Jadi probabilitas adanya pergeseran dari target menjadi mendekati 2 sigma itu 1 minus beta, yaitu adalah 92,92%. Ya, nah itu interpretasinya. Nah, ini cuma OC curve ya, menggambarkan kalau N-nya 1 berapa, N2 berapa nih patternnya seperti ini ya. Kalau N5 dia seperti ini patternnya ya. Jadi kebanyakan ngambil yang pertengahan di N-5 ya. Oke, ini ARL dihitungnya seperti ini ya. Nah, di sini 4 ya. Ini ada butuh expect number sample to receive. Nah, N-5 ada 4. Nah, ini kalau kita ingin mendeteksi shift sebenarnya 1 sigma, N-nya dan 5, berarti itu ada N keempat kita bisa dapatkan.
Oke, HRL ini saya lewat saja. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke control chart jenis kedua, yaitu X bar dan S chart. Ya. Nah, kadang kita butuh yang butuh control chart yang lebih tajam, sehingga kita menarik jumlah sampel yang lebih banyak lagi untuk setiap kali sampling. Ya, jumlahnya N-nya itu lebih dari 10 atau lebih dari 12. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, artinya kita tidak pakai X bar. Udah pakai aja, kita tidak bisa pakai R, pakainya S. S itu ada standar deviasi. Nah, kalau pakai standar deviasi chartnya, maka kita berubah koefisiennya. Yang dipakai itu ada B4 sama B3. Sedangkan yang untuk X bar-nya itu jadi pakainya A3 dan pakainya A3. Ini aja pakai S bar. Ya. Nah, terus yang kedua, jumlah N-nya itu variabel. Kadang bisa dapat 10, kadang bisa dapat cuma 8, kadang bisa 12. Nah, kalau variabel gitu, sudah pasti tidak bisa pakai R chart. Harus pakai S chart, ya. Nah, itu ya. Nah, ini sama ya, penjelasan tadi saya lewat saja. Ini juga. Langsung ke contoh saja. Nah, ini ya. Kita punya data seperti ini, ya. Kebetulan ya misalkan aja supaya nggak terlalu banyak datanya, kita cuma ngambil 5 per sampling, per subgroup, total samplingnya ada 25. Kembali kita lakukan ini rata-rata, ya, rata-ratanya berapa masing-masing. Standar deviasinya dicari pakai formula standar deviasi, ya, cari standar deviasinya ketemu angka ini, dicari rata-rata masing-masing, ya. Nah, kemudian setelah dapat ininya, kita kan kita cari ininya, batas atas batas bawahnya, rata-ratanya udah dapat, S-nya rata-rata udah dapat, kita masukkan, kita cari A3-nya berapa, ya, B4, B3, B4-nya berapa, udah kita dapatkan angka ini, ya, batas atas batas bawah untuk masing-masing. Kemudian kita plot, ya, ini batas bawah, batas atas masing-masing. Untuk S-nya, ini untuk X bar. Kemudian kita plot data yang tadi, yang ini kita plot. Masukkan di sini. Nah, inilah hasilnya. Oh, ternyata semuanya dalam batas kendali dan fluktuasinya itu masuk akal. Kadang atas, kadang bawah, kadang atas, kadang bawah. Nah, itu masih oke lah kayak gitu ya. Oke. Kita juga bisa menggunakan oh iya, ini formulanya tadi ya. Formulanya ya. Nah, bagaimana kalau jumlah sampelnya itu beda-beda? Ya, beda-beda seperti ini. Kadang bisa dapat 5, kadang cuma 3, kadang cuma 4 seperti ini. Nah, kalau seperti ini kasusnya tidak harus pakai, kalau misalnya variable control chart harus pakai S chart, ya. S chart. Jadi kita cari S chart-nya untuk masing-masing. Nah, ini kan batasnya, kalau ini kan ngikutin ini X bar-nya kan ngikutin yang ada gitu ya. Nah, ini kan batas atas batas bawahnya juga beda-beda kan untuk masing-masing ini. Ini juga beda-beda. Sehingga nanti tidak berbentuk garis lurus. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, variabel ya, berubah-ubah dia. Kadang di sini, kadang di bawah, kadang di sini, terus kayak gitu ya. Tapi tetap kita cek ini, oh ini selama masih dalam batas kendali ini oke. Ya. Nah, ini juga sama. Ini batasnya tuh fluktuasi dia seperti ini. Oh, ya, kalau dia average ya. Baik, ya, oke. Terus ada beberapa engineer itu dia lebih tertarik membuat varian control chart, bukannya standar deviasi. Nah, kalau varian control chart berarti formulanya pakai ini. Ya. Oke. Ini tidak perlu contoh lah ya. Bisa dicari sendiri dari itu. Nah, control chart terakhir itu ada namanya individual measurement. Kalau individual measurement itu kasus di mana untuk mendapatkan satu saja sampel sudah syukur. Artinya tidak mudah untuk mendapatkan satu saja. Butuh waktu dan lama mungkin ya.
Nah ini ya, there are many situations in which the sample size used for process method is n equal 1. Jadi n-nya cuma dengan 1. N-nya salah satu ya. Sampel terdiri dari individual unit ya. Some example of this situation are as follow ya. Beberapa contoh dari situasi ini adalah automated inspection and measurement technology is used and every unit manufacturer is analyzed, so there is no basis for rational subgrouping ya. Jadi tidak bisa melakukan subgrouping di sini ya. Setiap automatic inspection and measurement technology is used ya, and every unit manufacturer is analyzed. Jadi setiap unit itu dicek, jadi nggak perlu lagi, udah pasti satu persatu dicek ya. Yang kedua, data comes available relatively slowly. Data yang datang itu lama nunggunya ya, susah untuk mendapatkan n lebih dari 1 ya. Dapat 1 juga sudah senang gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, repeat measurement on the process differs only because of liability or analysis error in many cases. Nah, jadi dalam proses kimia kadang-kadang treatmentnya itu beda-beda. Nah, kalau treatment beda kan nggak mungkin diulang-ulang lagi, ya mungkin kalau setiap ulang lagi itu biayanya mahal gitu ya. Yang keempat, multiple measurement are taken on the same unit of product, such as measuring oxide thickness at several different location on a wafer in semiconductor processnya. Ini cuma bisa sekali ya. Kemudian juga tes ya, pengujian juga bisa, yang sifatnya destruktif itu juga cuma bisa sekali ya. Oke, nah kalau kasus seperti itu maka kita harus menggunakan nama MR, Moving Range Control Chart ya, seperti ini, control chart for individual unit. Nah, kita lihat contohnya. Di sini contohnya adalah mortgage loan processing unit of a bank monitors the cost of processing loan application. The quantity track is the average weekly processing cost obtained by dividing total weekly cost by the number of loans processed during the week ya. Jadi ini ceritanya akan menghitung berapa cost ya yang diperlukan untuk memproses aplikasi loan ya, pinjaman itu ya. Nanti dicek tuh obtained by dividing total weekly cost by the number. Nah, ini didapatkan berdasarkan total biaya yang diperlukan seminggu per minggu dibagi jumlah loan yang diproses. Didapatkan angka ini 310, 88, 297, 28 dan seterusnya. Jadi di sini dapat 20 kali data ya. 20 kali data berarti 20 minggu dalam 20 minggu. Kemudian berikutnya kita bikin moving range MR. Dua-dua dapat. Dua-dua dari mana? Dari selisih antara 310 dan 288. 9 dari mana? Selisih 288 dengan 297. Terus seperti ini sampai selesai. Ya, sampai selisih 301 dan 4. Kemudian ini ditotalkan dibagi 19, bukan bagi 20 ya, bagi 19 karena kan datanya cuma ada 19. Dapatkan 7,79 ya. Jadi rata-rata MR-nya 7,79, rata-rata ini 300,5 ya. Nah, di sini kita buat batas atas, batas bawahnya. Batas atas, batas bawahnya kita dapatkan dari X bar tambah 3 kalikan MR yang ini tadi dibagi D2. D2-nya kita dapatkan dari ini. D2-nya kita dapatkan dari tabel tadi. Kan butuh N. Nah, N-nya diset sama dengan 2. Ya, N-nya diset sama dengan 2, maka kita akan dapatkan itu ya. Karena kan ada 2 ya di sini. Jadi karena selisihnya ada 2. Oke. Nah, ini buat U-cell, ya sel dari X. Terus dengan U-cell-nya yang MR-nya gimana? Ya, MR-nya itu kita pakai mana MR-nya? MR-nya sebentar ini. Oh, ini nih. MR-nya dari sini nih. MR-nya, batas MR-nya itu D3 dan D4 juga. Jadi D3 dikalikan batas bawahnya itu D3 kalikan MR ya 0 dan D4 kalikan MR itu batas atasnya ya. Nah, ini formulanya. Jadi kalau kita plot hasilnya jadi seperti ini. Untuk yang MR dan X bar-nya seperti ini ya, masih dalam batas kendalinya, masih normal artinya. Oke. Nah, ini kalau di extend ya, dilakukan sampling 21 sampai 30 dan dilakukan 10 kali lagi. Oh, enggak, 20 lagi ternyata, 21 sampai 40. Ini rata-ratanya diplot lagi. Oh, ternyata masih dalam batas tapi ternyata
di 38 kok aneh nih, ada pergeseran. Nah, bisa dilakukan investigasi ini. Nah, ada apa nih? Ya, ada kejadian apa nih? Kok tiba-tiba ini out of control nih? Apa pada ngantuk semua atau gimana? Nah, itu diselidiki ya, diantisipasi ya. Oke, yang lain ini normality, saya kira nggak perlu ya, Anda bisa baca sendirilah. Ya, itu saja. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Saya tunggu. Oke, tidak ada ya. Baik. Kita rasa untuk hari ini cukup sampai sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya.